Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk vlog PPT pada hari ini, saya Muhammad Rizal Amin akan menerangkan terkait tutorial Arctus pada ArcGIS. Untuk materi pertama yaitu ada pengenalan ArcGIS. ArcGIS merupakan sebuah sistem pengolah peta dan informasi geografis. ArcGIS sendiri memiliki kemampuan untuk membuat dan menggunakan peta, menyusun data geografis, menganalisis informasi pemetaan, sharing dan discovering informasi geografis, menggunakan peta dan informasi geografis dalam ranah aplikasi, serta mengelola informasi geografis dalam basis data. Sistem ArcGIS menyediakan infrastruktur untuk membuat peta dan informasi geografis tersedia melalui sebuah organisasi, komunitas, dan web. Komponen ArcGIS tersedia atas ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, ArcGIS Online, Mobile GIS, ArcGIS Explorer, dan ArcGIS.com. Nah, ini ArcGIS-nya, web, mobile, desktop, yang ada core service, enterprise service, dan local service. Lalu ada materi kedua yaitu ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop merupakan produk utama yang digunakan oleh profesional GIS untuk menyusun, menggunakan, dan mengelola informasi geografis. Aplikasi yang terdapat dalam ArcGIS Desktop mendukung jumlah aplikasi GIS seperti pemetaan, kompilasi data, analisis pengolahan geodatabase, dan berbagai informasi geografis. Aplikasi tersebut terdiri atas ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcSkin, ArcTool, dan Model Builder. ArcGIS Desktop juga dilengkapi dengan eksistensi yang memungkinkan diaplikasikan untuk berbagai pemodelan. Untuk selanjutnya ada ArcMap yang merupakan aplikasi untuk menampilkan, menganalisis, dan memproduksi peta. Jika aplikasi ArcMap terdiri dari map display untuk menampilkan data spasial, tabel konten untuk menampilkan data layer yang ditempel pada map display, dan berbagai toolbar. Ini contoh layer. Lalu ada ArcCatalog, adalah salah satu bagian dari program ArcGIS yang mirip dengan Window Explorer, di mana kita dapat menelusuri atau mencari data, mengorganisir, mendistribusikan, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS. Dengan menggunakan ArcCatalog, Anda bisa mengatur dan mengelola folder dan file data ketika Anda membuat proyek database dalam komputer. Anda juga dapat membuat personal geodatabase serta membuat atau mengimpor feature class dan tabel. Selain itu, Anda juga bisa membuat, menampilkan, dan merevisi metadata, mendokumentasikan dataset, dan juga proyek yang Anda buat. Nah, ini contoh gambarnya. Lalu untuk materi yang utama dari hari ini yaitu tentang ArcToolbox, di mana konsep dasarnya ada input, proses, lalu ada output. Di ArcMap, fungsi geoprocessing yang paling umum Anda bisa temukan di menu geoprocessing. Kebanyakan fungsi geoprocessing adalah di ArcTools. Anda juga banyak
ekstensi seperti Xtool yang bisa menginstal untuk menambah tools geoprocessing lagi. Geoprocessing biasanya menggunakan input features untuk masukkan proses analisis, transformasi, konversi, dan lain-lain. Dan hasil output adalah feature set atau shapefile baru. File input tidak akan diedit atau diubah. Itu merupakan gambar dari actual box, di mana ada bagiannya sendiri yaitu clip, select, split, ada tabel select, ada di menu extract overlay, ada erase, identity, intersect, spatial join, systematically different, union, dan update. Lalu juga ada buffer, clip, intersect, union, merge, dissolve. Geoprocessing tools di ArcGIS selalu diaplikasi pada feature yang dipilih. Kalau tidak ada feature yang terpilih, semua feature dari layer akan digunakan sebagai input features. Lalu yang pertama yaitu ada clip. Bisa lihat dari gambar, ada input, lalu clip, feature, lalu ada output. Intinya tujuan dari clip itu sendiri menentukan areal pada input yang berbeda di dalam areal clip features, lalu tidak ada atribut yang berpindah dari clip tersebut ke output. Sebagai contohnya kita memiliki layer 1 yaitu poligon bangunan Kecamatan Keruak dan 2 wilayah Desa Tanjung Luar. Clip dapat digunakan untuk menghasilkan data poligon yang berada di dalam wilayah Tanjung Luar saja. Lalu di contoh kedua, kita memiliki layer 1 jenis tanah seprovinsi Banten dan 2 wilayah Kabupaten Serang. Clip dapat digunakan untuk menghasilkan data jenis tanah se-Kabupaten Serang saja. Lalu caranya, klik selection in tools, select selectable layers dan hanya pilih P Tanjung Luar batas desa dengan select tool, pilih polygon wilayah desa Tanjung Luar. Lalu klik menu geoprocessing clip. Tujuan dari clip tool adalah menentukan polygon bangunan dari input features yang overlap dengan clip features. Itu polygon desa yang terpilih, wilayah desa Tanjung Luar. Pilih ATL bangunan sebagai input features. Lalu pilih P Tanjung Luar batas desa sebagai clip features. Lalu menentukan my exercise TL bangunan clip SHP sebagai lokasi shapefile. Lalu klik OK. Geoprocessing clip akan berjalan. Lalu klik close untuk menutup geoprocessing dialog. Lalu hasilnya akan tampil seperti ini. Bangunan yang terluar Tanjung tidak ada lagi dalam shapefile hasil geoprocessing clip. Lalu dapat tools yang kedua yaitu erase yang dapat di overlay. Itu contoh sederhana penggunaan yaitu input, erase, feature, output yang menghilangkan sebagian wilayah pada outputnya. Tujuannya menentukan areal input yang tidak overlap dengan different features. Contohnya, kita memiliki layer 1 jenis tanah seprovinsi Banten dan 2 danau atau waduk seprovinsi Banten. Difference dapat digunakan untuk menghasilkan data jenis tanah seprovinsi Banten, tapi sudah dibersihkan dari wilayah perairan, danau, dan waduk. Contoh yang kedua, kita punya layer dataran daerah Bali Selatan dan layer zona risiko kelurahan kota. Difference dapat digunakan untuk menghasilkan shapefile yang punya dataran Bali Selatan kecuali wilayah kelurahan kota. Sekarang poligon sudah meliputi desa
wilayah Tanjung Luar dengan lengkap. Tinggal menghapus bagian dari tutupan lahan yang melewati wilayah Tanjung Luar. Klik selection, lalu set selection layer dan hanya pilih P Tanjung Luar batas desa, dan dengan select tool pilih semua poligon wilayah desa kecuali Tanjung Luar. Prosesnya pada gambar berikut. Lalu buka Arc Tools box, terus ke Analysis Tools, Overlay, terus ke Iris. Klik 2 kali Iris Tools untuk buka. Tujuan dari Iris Tools adalah menentukan areal dari input features yang tidak overlap dengan Iris features. Pilih ATL tutupan lahan sebagai input features, pilih Tanjung Luar batas desa sebagai Iris features, lalu menentukan My Exercise tutupan lahan sebagai lokasi save file yang berhasil dari eksekusi Iris Tools. Untuk prosesnya bisa pada gambar berikut. Lalu klik OK, geoprocessing akan berjalan. Klik close untuk menutup geoprocessing dialog. Layer tutupan lahan Iris secara otomatis ditambah ke map proyek. Lalu supaya tidak harus ulang Simology, kita bisa import Symbology dari layer tutupan lahan. Buka layer properties dari layer tutupan lahan Iris dan pilih tab Symbology. Klik import dan pilih tutupan lahan di layer copy style dari sana dan OK. Kemudian memastikan bahwa atribut field di dua layer dipilih yang sama. Lalu klik OK. Untuk pengerjaannya pada screenshot di bawah. Lalu hasilnya seperti berikut. Lalu ada materi yaitu convert feature to line. Kita ingin menampilkan batas desa sebagai garis dan juga tidak ingin menampilkan garis batas desa di bagian laut. Untuk itu kita harus konversi shape file polygon batas desa ke shape file bentuk garis line. Itu contoh sederhananya polygon input ya dan output. Pastikan bahwa tidak ada fitur apapun terpilih. Guna clear selected feature tools. Klik di Arc Toolbox Data Management Tools Features Polygon to Line. Lalu pilih My Exercise batas desa SHP. Pilih batas Tanjung Luar desa sebagai input features. Pilih My Exercise batas desa sebagai output feature class. Lalu klik OK. Kemudian mengedit batas desa SHP dan menghapus bagian dari batas desa yang ada garis pantai supaya hanya ada garis di darat. Lalu ada beberapa toolbox lainnya, ada intersect dan symmetrical difference. Untuk intersect itu sendiri tujuannya itu menentukan areal yang overlapping antara fitur output. Output yang dihasilkan adalah fitur yang ada di kedua input masing-masing. Jadi kalau melihat dari gambar, nanti hasilnya itu akan terpotong, namun terpotong yang ada di area kotaknya itu. Contohnya kita memiliki 3 layer, 1 kecamatan, 2 penutupan lahan, dan 3 jenis tanah. Intersect dapat digunakan untuk menghasilkan data baru untuk dari kecamatan, penutupan lahan, dan jenis tanah. Lalu dapat symmetrical difference. Tujuannya menentukan areal yang tidak overlapping antara fitur 2 input layer. Output yang dihasilkan adalah fitur yang ada di hanya salah satu kedua input. Contohnya kita memiliki 2 layer, 1 hak guna usaha
dan 2 izin lokasi. Symmetrical difference dapat digunakan untuk menghasilkan layer baru yang hanya dibebani oleh HGU saja atau izin lokasi saja. Tidak memiliki tumpang tindih antara HGU dan izin lokasi tersebut atau area yang clean. Lalu ada contoh berikutnya yaitu dissolve pada menu geoprocessing. Tujuannya menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Contoh, kita memiliki kecamatan seprovinsi Banten. Di dalam informasi atribut data tersebut terdapat field kabupaten. Dissolve dapat digunakan untuk menurunkan data kabupaten dari data kecamatan tersebut. Lalu ada merge, yaitu menggabungkan fitur yang sama seperti point-point, line-line, dan polygon-polygon pada layer berbeda. Layer harus saling berbatasan dan boleh overlap. Contoh, kita memiliki layer-layer hasil citasi peta berupa bumi Indonesia pada lembar-lembar yang berbeda. Merge dapat dilakukan untuk menggabungkan hasil citasi tersebut menjadi satu layer. Tools itu bisa diakses dari menu vektor, data management tools, merge file to one. Lalu ada split, yaitu tujuannya itu memisah-misah zona-zona yang telah kita bagi. Lalu terdapat append, yaitu tujuannya menggabungkan fitur pada layer berbeda, namun layer tidak boleh overlap. Contoh, kita memiliki layer 1 jalan RPI skala 1:25.000 dan 2 jalan baru hasil pengukuran lapangan. Tools append dapat digunakan untuk menggabungkan kedua data tersebut. Sekian dan terima kasih untuk vlog PPT pada kali ini. Jadi tadi kita sudah belajar 3 langkah-langkah yang sudah dijelaskan secara rinci, yaitu ada clip, iris, dan yaitu split, dan beberapa yang contoh-contoh lain dari ArcTools pada ArcMap. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu vlog PPT berikutnya.